Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Sebelum berlanjut, kami tunggu atensinya dengan subscribe, like dan aktifkan bel notifikasinya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yaitu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal untuk sesuatu yang tak terduga. Semakin banyak bekal kita, semakin banyak pula kesuksesan yang akan kita raih nantinya. Kesuksesan yang dimaksud bukanlah kesuksesan di dunia semata, namun juga di akhirat. Bahkan, itulah masa depan sesungguhnya. Kesuksesan manusia benar-benar bisa dilihat ketika sudah berada di akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan saja. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan sebenarnya, jika saja mereka mengetahui." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun amalan itu kecil. Amalan itu rutin dan dikerjakan secara istiqomah. Mereka yang melaksanakan amalan itu berharapnya bisnis, berdagang dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan hasilnya. Bila kita berbisnis dengan orang lain tidak akan seperti itu. Bisa untung, bisa juga rugi. Namun bila kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan selalu beruntung, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ada 3 amalan yang dapat kita kerjakan secara rutin setiap hari, terus-menerus dan istiqomah. 3 amalan yang membuat kita 100% beruntung dunia akhirat adalah: yang pertama, selalu membaca kitab Allah, kitab yang kita pakai sebagai pegangan hidup. Bila kita telah menyatakan cinta Al-Quran, berarti kita harus dapat membuktikannya. Jadi tidak mungkin kita jauh dari Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat, memberikan syafaat kepada sahabatnya." Sehingga kita dianjurkan untuk terus membaca Al-Quran, meskipun belum lancar dan makhorijul hurufnya belum benar, karena nanti di padang mahsyar, di hari kiamat kelak Al-Quran akan mencari kita. Al-Quran hanya mencari sahabatnya, sahabat yang selalu dekat dengannya. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kita yang membacanya akan ikut menjadi mulia pula. Usahakan Al-Quran dibaca setiap hari walaupun hanya 1 jam, 30 menit, 15 menit, sebelum tidur atau bahkan hanya di antara maghrib dan isya. Seperti kata almarhum Ustadz Ali Jabir, bacalah kitabullah, walau hanya membaca saja, walaupun belum bisa menghafal, atau belum bisa memahami artinya, tidak mengapa, karena hal tersebut akan membawa keberkahan dalam dunia dan akhirat. Sedang yang kedua adalah mendirikan sholat witir setiap malam, walaupun hanya 3 rakaat. Sholat adalah tiang agama, dengan tiang yang kuat maka agama kita juga akan kuat. Sudah tentu kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Namun yang dimaksud di sini adalah usahakan untuk menjaga sholat witir, walaupun hanya 3 rakaat. Karena kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail.
Kita semua sebagai insan manusia pasti punya hajat, punya masalah yang tidak ada habisnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Maka pakailah kesempatan sholat malam untuk bercengkrama dan mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memanggil kita setiap malam, temui Dia. Minta ampun dan katakan hajat kita, yakinlah hanya Allah yang dapat memenuhi hajat setiap hambanya. Sedang yang ketiga, yaitu infak dan sedekah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Setiap hari malaikat turun ke bumi, lalu Dia mendoakan orang yang berinfak secara diam-diam tersebut, supaya mendapatkan ganti dengan yang lebih baik. Malaikat juga mendoakan orang yang takut hartanya habis bila digunakan untuk berinfak, dengan doa supaya Allah menghabiskan hartanya itu. Demikian 3 amalan yang dapat kita kerjakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa diambil manfaatnya. Bila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Ta'ala, dan bila ada salah itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.